Baik Pak, melihat tren permintaan bus yang nampaknya memang cukup meningkat ya Pak ya. Tapi kalau dari perusahaan sendiri Pak untuk di kuartal pertama di tahun 2025 ini permintaannya untuk bus listrik itu seperti apa sih Pak? Baik, kalau dibilang permintaan meningkat sebetulnya signifikan karena kita melihat konteksnya kan kita belum punya apa-apa kemarin sekarang jadi punya apa-apa gitu kan. Seperti juga kalau kita melihat di passenger vehicles misalnya, itu kenaikannya nggak main-main tuh sampai 600-an% gitu kan. Nah, komersial ini kan datangnya belakangan, commercial electric vehicles untuk komersial ini. Jadi posisinya memang catching up. Posisi kami sebagai pionir, sebagai yang pertama kali memperkenalkan kendaraan terutama melalui public transportations, itu ya memang tidak mudah karena kita membuka membuka hutan dulu nih. Sehingga pada saat posisi sekarang semakin dikenal dan publik juga merasakan, pengguna merasakan, bahkan supir-supir dan kru bis sendiri merasakan bahwa oh enak ternyata, nyaman ternyata pakai bis listrik gitu ya. Dan ini dirasakan juga oleh semua stakeholder akhirnya. Ya operatornya juga merasakan kemudahannya untuk memanage kendaraan listrik, kemudian Transjakarta sendiri juga menikmati, apalagi Transjakarta juga sudah semakin agresif untuk bisa menggeser posisi combustion atau diesel lah, bisnis diesel itu di seluruh Jakarta. Ya targetnya sih tahun 2030 seluruhnya sudah tergantikan gitu, sampai dengan feeder-feedernya. Wah itu kan ambisius banget tuh. Nah, jadi kami Vector sebagai perusahaan yang berada paling awal di Indonesia, ya kita antisipasi hal itu semua, termasuk juga bagaimana kita membuat pabrik. Tujuannya bikin pabrik apa sih? One day kita pengen bikin made in Indonesia kok gitu loh. Kita nggak hanya pengen sekedar TKDN ya Pak ya? TKDN ya itu track path yang sangat baik. Tapi menurut saya ultimate game kita adalah bagaimana kita dengan bangga mengatakan we made this product in Indonesia by Indonesian engineer gitu kan. Nah, itu yang kita coba kejar sih. Jadi kalau ngomong angka-angka sih masih panjang lah ceritanya. It's not as simple, tetapi kita melihatnya begini. Kalau ngomong bis saja, di Indonesia populasinya nggak kurang dari 200.000. Anggaplah kita ngomong kasar deh. Itu sebetulnya banyak atau sedikit Pak untuk 200.000 ini? 200.000 itu banyak. Banyak, tapi dalam konteks relatif terhadap jumlah populasi kita ya sedikit sih. Tetapi kita ngomong populasi yang 200.000 dulu aja sebagai target yang karena itu sudah bis dan difungsikan sebagai bis untuk public transportations, maka logically ini bisa ditranslasikan menjadi kebutuhannya bis listrik itu akan sebanyak itu nantinya. Nanti itu kapan gitu kan? Let's kita bicara 2045 itu pemerintah sudah mewacanakan tidak akan memberikan izin untuk menjual kendaraan komersial yang basisnya diesel lagi, kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan khusus, long haul lah atau yang macam-macam kayak gitu. Nah, tapi kalau kita ngomong 200.000 ini harus semuanya sudah menjadi EV, katakan 2045, 20 tahun dari sekarang, kan berarti kebutuhan setahun harusnya 10.000 dong. Ya. Pabrik kami itu hanya 3.000 bisanya bikin setahun gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ngomong opportunity, the upcoming opportunity itu huge. Ya hanya apakah kita dalam posisi mau dari policy framework-nya, dari pendekatan infrastrukturnya, itu semua bisa bersinergi saling mendukung nggak? Nah kalau enggak ini juga bisa jadi masalah nih. Jadi adoption rate-nya itu kan tergantung kalau saya beli nge-charge-nya di mana nih gitu. Apakah saya harus punya charging station sendiri? Jadi infrastrukturnya juga mungkin harus Tapi jangan lupa juga ada policy nih. Policy-nya apa? Kita itu masih memberikan subsidi ke solar, biosolar. Itu gede banget. Yang komersial saja sudah di atas 14.000, sementara yang bersubsidi kan baru 6.800. Padahal kita tahu yang namanya kendaraan EV itu upfront cost-nya mahal, tapi operating expenses-nya murah dan umurnya lebih panjang gitu kan. Nah ini pemerintah juga harus lebih hadir dalam konteks mengintervensi policy-nya supaya keinginan untuk sampai net zero emissions, untuk sebenarnya nggak hanya net zero emissions, ujungnya itu sebenarnya
efisiensi mobility nasional itu menjadi lebih baik kalau arahnya ke EV gitu. Nah, ini kan butuh intervensi nih. Cuman intervensi awal untuk tiba-tiba mengubah harga solar 6.800 jadi 10.000 itu kan ya pasti butuh pemikiran yang panjang lah ya. We understand that. Tapi one day it will come. Baik, artinya Anda cukup optimistis begitu ya, dengan artinya semakin meningkatnya permintaan, otomatis juga ini semakin mendorong mungkin ke depannya akan semakin banyak lagi pabrik dan ini juga akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja ya. Pasti, ya. Nggak hanya itu ya, nggak hanya itu. Karena ini teknologi atau know-how yang relatif baru, ini juga membuka peluang buat anak-anak Indonesia belajar sesuatu yang baru dan kita bisa masuk ke dalam satu panggung yang dimana kita saat ini mungkin kita nggak memiliki competitive edge sama sekali di situ. Tapi bayangkan kalau misalnya SMK engineering, politeknik, keinsinyuran itu sampai masuk ke situ dan mereka betul-betul membangun kompetensi di situ, ya kita berani dong berkompetisi di level global gitulah. Baik Pak, Anda tadi melihat bahwa sebetulnya begitu banyak peluang yang bisa diraih ya Pak ya oleh Indonesia begitu. Tapi sebetulnya kalau secara kompetisi ya Pak ya, secara kompetisi mungkin posisi tawar daya saing, seperti apa sih Pak? Dependensi kita hari ini itu masih cukup banyak ke terutama negara-negara yang memang sudah sangat jagoan di electrification sini. Cina terutama. Baterai, kalau kita bicara baterai, mungkin kita punya raw materialnya, tetapi processing sampai menjadi baterai itu masih sangat tergantung kepada expertise know-how yang teman-teman Cina miliki. Sehingga dependensi ke kita ke mereka sangat tinggi. Kemudian kalau yang lain-lain, kalau misalnya kita ngomong motor listrik itu bukan sesuatu yang sangat complicated. Jangankan para insinyur, para tukang kita aja tahu bagaimana memperbaiki motor listrik kok. Artinya membuat pun bukan sesuatu yang sulit. Hanya masalahnya we don't have enough volume untuk membuat ini menjadi kompetitif gitu. Karena kompetisi itu datanya dengan volume. Kalau kita punya volume gede, maka kita akan bisa set yang namanya pabrik saya tuh nggak stop 24 jam dalam seminggu jalan terus. Itu. Volume is the game. Jadi kalau kita nggak bisa mendorong kelahiran kebutuhan volume yang tinggi, maka competitiveness kita akan menjadi selalu ya mediocre. Baik Pak.